Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Ren Budi Utomo, NPM 2241. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang manajemen risiko, hukum, dan kepatuhan. Nah, untuk itu mari kita simak bersama-sama. Nah, yang pertama pengertian risiko hukum. Risiko hukum adalah akibat tuntutan hukum dan kelemahan aspek yuridis yang dialami suatu perusahaan. Risiko ini timbul karena kelemahan aspek yuridis yang disebabkan oleh lemahnya peringkatan yang dilakukan oleh perusahaan tersebut. Sumber risiko hukum. Nah, dalam sumber risiko hukum itu memiliki 3 sumber. Yang pertama litigasi atau peringkatan dan lemah. Nah, yang pertama yaitu litigasi. Litigasi adalah salah satu sumber risiko hukum yang perlu diperhatikan dalam manajemen risiko, karena dapat menjadi risiko hukum karena melibatkan kemungkinan terjadinya tuntutan hukum atau sengketa yang dapat mengakibatkan kerugian finansial, reputasi atau perusahaan bagi suatu yang bersangkutan. Penerapan manajemen risiko hukum. Dalam pengawasan aktif, Dewan Komisaris ini mencakup peran penting dalam perusahaan atau mengawasi operasi perusahaan, membuat keputusan strategis dan memastikan kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku, kebijakan, prosedur, dan menetapkan limit. Ini menunjukkan pada pembuatan dan implementasi kebijakan serta prosedur yang mengatur berbagai aspek operasional perusahaan seperti keuangan, sumber daya manusia, dan risiko. Penetapan limit ini juga penting, mengatur batasan-batasan tertentu seperti batas kredit atau batas risiko investasi. Kecakupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengadilan. Ini berkaitan dengan keseluruhan proses pengelolaan risiko perusahaan. Proses identifikasi risiko adalah langkah awal untuk menggali ancaman atau peluang yang mungkin dihadapi perusahaan. Sistem pengendalian internal. Rangkaian prosedur kebijakan dan mekanisme pengendalian yang dirancang untuk membuat perusahaan mencapai tujuan strategisnya, melindungi aset perusahaan, dan memastikan kepatuhan terhadap peraturan dan kebijakan internal. Wewenang dan tanggung jawab komisaris dan direksi. Yang pertama, legal compliance adalah prinsip yang mengatur cara pengolahan perusahaan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Legal constitusi merujuk pada kepentingan dari tindakan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan, hukum, dan prinsip yang berlaku. Dekom dan direksi adalah organ perseorangan yang bertanggung jawab atas pengolahan perusahaan, termasuk pengawasan tata kelola perusahaan, pengelolaan risiko, dan pelaksanaan tata kelola. Legal compliance merujuk pada kepentingan dari tindakan yang sesuai dengan kewajiban legal seperti melakukan pengawasan tata perusahaan, melakukan pengawasan perusahaan, dan memastikan perusahaan memenuhi peraturan perundangan-undangan yang berlaku. Nah, di situ PT akan menjadi salah satu yang paling penting dalam perusahaan. Kebijakan, prosedur, dan penetapan limit. Strategi manajemen risiko, proses yang digunakan untuk mengidentifikasi, menganalisis, mengatur, dan mengurangi risiko yang dapat mengganggu operasi perusahaan. Tingkat risiko yang diambil dan toleransi risiko tergantung pada tingkat kepentingan dan dampak dari risiko tersebut. Perusahaan akan menentukan tingkat toleransi risiko sesuai dengan tingkat kepentingan dan dampak dari risiko. Kebijakan, prosedur, dan penetapan limit manajemen diatur dalam dokumentasi manajemen risiko yang meliputi prinsip, kerangka, strategi, dan kebijakan manajemen risiko. Dokumen manajemen risiko ini mencakup tujuan, manfaat, ciri, dan prinsip manajemen risiko. Kecakupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, pengendalian. Identifikasi risiko hukum. Perusahaan perlu melakukan identifikasi risiko hukum yang mungkin timbul karena faktor litigasi, faktor kelemahan perikatan, faktor ketidakadaan, dan perubahan undang-undang. Pengukuran risiko umum dapat dilihat dari tabel yang ada di belakang ini. Risiko
Manajemen risiko kepatuhan. Risiko akibat perusahaan tidak mematuhi dan tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berlaku di sebuah negara. Jenis dan frekuensi manajemen risiko. Jenis pelanggaran yang dilakukan terhadap ketentuan atas transaksi keuangan tertentu dapat berupa transaksi keuangan yang menyimpan dari profil karakteristik atau kebiasaan pola transaksi dari pengguna jasa yang bersangkutan. Transaksi keuangan oleh pengguna jasa yang patut dilakukan dengan tujuan untuk menghindari pelaporan transaksi yang tidak sesuai dengan peraturan. Frekuensi pelanggaran yang dilakukan atau track record kepatuhan perusahaan dapat dijelaskan melalui data dan statistik yang ditemukan oleh PPATK, seperti jumlah transaksi keuangan mencurigakan yang dilaporkan dan jumlah pelanggaran yang ditemukan dalam laporan transaksi. Tujuan utama manajemen risiko kepatuhan: memastikan bahwa proses manajemen risiko dapat meminimalkan kemungkinan dampak negatif dari perlakuan perusahaan yang menyimpang atau melanggar standar yang berlaku umum, ketentuan dan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Penerapan manajemen risiko kepatuhan bisa meliputi pengawasan aktif Dewan Komisaris dan Direksi Kebijakan, prosedur dan penetapan limit, proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko, serta sistem informasi manajemen risiko kepatuhan, sistem pengendalian secara internal. Probabilitas manajemen risiko bisa dilihat dari tabel di belakang ini, seperti predikat setuju dan seterusnya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga materi kali ini bisa bermanfaat untuk kita dan untuk pembelajaran kita bersama. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.